Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf, kita dari kampus AMIK ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Mana, insya Allah. Ya. Pertama, saya mau nanya Pak, sejak kapan usaha PD SAS mulai didirikan dan sejak apa sejarahnya? PD SAS ini didirikan tahun 1995. Ya. Nah, itu pendirinya atau pelopor yang pertama membuat SAS ini adalah almarhum Bapak Haji Dr. Andes AS. Nah, beliau adalah salah satu putra dari perintis persukaan di Jawa Barat, yaitu Pak Haji Aman Sauri almarhum. Ya, nah, beliau itu putra keempat. Ya, sejarahnya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ya. siapa saja pengelola dari PD SAS pada saat didirikan? Pengelolanya tadi, pengelolanya. Jadi yang pendirinya itu Bapak Dr. Haji Soleh Ares almarhum. Maksudnya pengelolanya apa? Yang mengelola ini dari awal, yang merintis dari awal. Yang punyanya Ya, atau yang punyanya tadi Dr. Haji Soleh Ares. Oh, iya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, di manakah alamat PD SAS ketika mulai didirikan? Sama, tetap di sini. Itu Jalan Otista nomor 14 belakang 279. Jadi tidak berpindah lagi Pak, tetap di sini. Enggak pindah, tetap di sini. Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, seperti apakah bentuk organisasi yang digunakan oleh PDAS? Maksudnya organisasi gimana? Organisasi jadi yang merangkai ini bisa didirikan. Ada organisasinya? Apakah tidak ada? Organisasi nggak ada ya. Organisasi nggak ada organisasi khusus gitu kan? Ya, Nggak ada. tidak ada Pak. Baik, Pak. Nggak ada organisasi. Untuk visi dan misi perusahaan ini apa Pak? Visi misi perusahaan itu pertama ya, ingin mengupkan istilahnya kesudahan yang ada di Indonesia, ya itu. Yang keduanya untuk masalah perekrutan atau pengurangan daripada pengangguran saat itu, ya kan saat itu kan banyak tuh pekerjaan sulit, ya pemuda-pemuda banyak yang nganggur kan. Nah, jadi dengan adanya di sini kita bisa menarik mereka untuk bekerja. Nah, karena di sini itu sistemnya tidak istilahnya kita lihat, oh ini harus keluaran SMA, SMP, SD, ya harus berijazah atau gimana, nggak ada di sini. Jadi tidak terbatas. Tidak terbatas. Gitu. Yang penting mereka ada yang bekerja. Ya, yang utamanya itu kita Pak Haji Soleh atau Dr. Haji Soleh almarhum itu ingin meneruskan perjalanan daripada ayahnya. Yang selanjutnya, berapakah jumlah karyawan yang bekerja di sini Pak? Kapan? Jumlah karyawan sekarang? Sekarang ada kurang lebih sekitar 100 orang. 100 orang. Kalau dari yang waktu dulu? Pertama? Yang pertama. Oh, jauh. Pertama itu hanya 15 orang. Oh, jadi semakin sini semakin banyak. Iya. Selanjutnya, berapakah data penjualan per tahun selama 5 tahun terakhir? Kita penjualan selama 5 tahun terakhir. Kalau dari angka saya nggak bisa jelasin secara detail, ya. Tapi yang utamanya setiap tahun alhamdulillah saya ada peningkatan. Kalau ada peningkatan? Grafiknya ada peningkatan. Apakah ada pesaing bisnis dari perusahaan ini? Untuk saat ini banyak. Untuk saat ini Boleh banyak. disebutkan tidak Pak? Kompetitor atau pesaing yang istilahnya bergerak di bidang yang sama itu di sini aja, di wilayah di sini lah ya, di sini aja mungkin ada 1, 2, 3 perusahaan yang ada di lingkungan sini aja ya. Belum kalau di luar lingkungan ini mungkin ada 4 atau 5 perusahaan yang sama. Itu cukup banyak juga ya. Lumayan. Apa saja jenis produk yang ditawarkan dari perusahaan yang di sini? Kalau dulu kita menawarkan yang kita produk dan kita jual itu kayak sutra, disebutnya kalau dulu kayak sutra bodasan ya. Bodasan itu putih, jadi bahan untuk kalau dulu.
Kalau sekarang kita buat itu macam untuk ulos, apa kain-kain ulos. Untuk acara-acara tertentu? Ya, untuk daerah tertentu kayak ulos apa kayak songket itu kan Padang punya ya. Kalau ini kan untuk ke Medan, untuk Batak. Apa saja alat yang digunakan pada proses menenun? Alat yang digunakan itu berarti kita harus nurut dari proses ya, Ya, dari proses. Itu jadi alat itu mungkin ada alat close, ada alat palet, ada lagi alatnya itu mesinnya ya, mesin hane, ada lagi alat cucuk, terus ada ATBR. Tadi saya sudah lihat ke belakang, Oh, udah. ya, sambil videokan. Saya tuh melihat kalau alat yang digunakan tuh masih tradisional ya Pak. Iya. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak alasannya kenapa masih menggunakan alat tradisional? Kita masih menggunakan alat tradisional itu karena kita ingin mempertahankan dari sisi artnya, dari sisi seninya, ya. Gitu. Kalau sekarang kita main di modern sudah nggak aneh, di luar negeri juga mungkin sudah banyak, ya. Nah, tapi kalau dengan alat itu satu kita mempertahankan sisi seninya. Nah, kedua kita dengan mempertahankan art dengan tradisional konvensional itu harga jualnya bisa lebih tinggi. Iya, Pak. Apakah selalu ada inovasi produk baru dari tahun ke tahun? Inovasi motif, inovasi produk selalu ada. Apakah produk unggulan dari perusahaan ini Pak? Produk unggulan, kalau produk masih ada, ulos itu ya, yang tadi saya bilang tadi. Nah, cuman mungkin di sini ada motif-motif, ya. Ya, boleh disebutkan Bapak seperti apa saja? Motifnya banyak, ada jenis tekstur, ada juga jenis rajin hafal, ada juga jenis dogi, ada juga jenis jangkar, ya. Bagaimana kualitas produk yang ditawarkan PT SAS dalam hal pemilihan bahan baku? Dalam pemilihan bahan bakunya, minta diperjelas. Jadi pasti setiap perusahaan memiliki bahan baku yang rahasia perusahaan gitu Pak. Nah, Bapak pakai kualitas yang bagaimana untuk Sebetulnya perusahaan? kalau dengan itu nggak ada rahasia, ya. Enggak ada, Ya, tidak. Jadi kalau masalah bahan baku sama saja, sama saja. sama saja. Paling yang kita untuk membedakan dengan yang lain dari sisi motif, Oh, motif. dari motif, dari kerapihan, yang dan segala macam lah ya. Ada Kalau dari kriteria. bahan baku tetap sama gitu. Kalau bahan baku saya kira hampir sama. Baik. Ciri khas dari tenun sutra yang dibuat di PDAS apa Pak? Ciri khasnya mungkin kalau saya kan ya saya lihat dari beberapa perusahaan lain itu mereka belum masuk di teksturnya belum punya. Baik. Ya, di teksturnya belum punya. Kalau regi hotan mungkin ada, jangkar ada ya. Apa saja produk kain tenun sutra yang paling laku di pasaran atau banyak diminati? Mengapa Pak alasannya boleh disebutkan tidak? Kalau saya lihat dari keseluruhan tadi yang saya bilang ya, dari jenis regi hotan, dari dogi, jangkar dan yang lain-lain. Saya kira kalau penjualan hampir imbang ya. Seimbang. Hampir imbang, karena itu bagaimana mungkin tren atau gimana, tapi ya, tapi saya hampir gitu Pak. gitu. Tapi hampir sama gitu ya. Tapi kalau yang dibanggakan di sini apa Pak yang paling bagus? Ya, jadi saya bilang karena pembeda kita di tekstur ya. Tekstur aja. Tekstur sama dogi. Harganya Pak bagaimana Pak dari yang ditawarkan dari setiap produk kain tenun sutra yang dibuat di sini? Harganya boleh disebutkan tidak Pak? Ya, kalau dari harganya kisaran minimalnya 850 per pasang ya. Per pasang tingginya mungkin sekitar ada di angka 2 juta mungkin per pasang. Saya mau lanjutin wawancara yang dari bekas teman saya. Iya, mangga. Cakup mana saja dalam pemasaran produk ini dan apa alasannya?
Maksudnya mencakup apa? mencakup pemasarannya kemana saja. Oh, pemasaran, target ya, target pemasarannya. Untuk saat ini kita target pasarnya di Jakarta, ya, ke Jakarta. Walaupun mungkin itu produknya produk untuk yang tadi saya sebutkan tadi di awal, itu yang kita buat kan ulos ya, untuk pakaian adat Batak ya. Nah, tapi kita jualnya ke Jakarta karena kalau menurut gambar sih masih banyak orang-orang luar negeri yang suka dengan motif itu. Tapi kita jualnya ke Jakarta. Apa yang menjadikan dasar kekuatan dalam usaha ini? Dasar kekuatan sampai saat ini mungkin masih bisa bertahan, maksudnya gitu ya. Ya. Masih bisa bertahan. Saat yang tadi kita setiap ada setiap waktu ya, mungkin hampir berbulan sekali, itu kita ada inovasi terus dalam masalah motifnya. Ya, terus penjagaan kualitas juga kita perhatikan, yaitu untuk bersaing dengan kompetitor tadi, ya. Kualitas di situ, ya kita mungkin salah satu pendorongnya, ya kita ingin mempertahankan ini, ya tadi yang misi tadi, ya. Jadi supaya kita bisa lebih banyak untuk merekrut orang-orang, ya, anak-anak muda yang belum punya pekerjaan. Di balik kekuatan dalam usaha ini, apakah ada kelemahan tersendiri pada usaha ini yang jalan? Kekurangan ada aja, mungkin dari kedisiplinan, gitu ya. Ya ada aja lah, setiap perusahaan pasti ada. Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ini? Peluang, maksudnya apa? Peluang yang bisa dimanfaatkan Dalam perusahaan ini, oleh perusahaan ini, maksudnya apa? peluang tidak dari teman saja. Oh, maksudnya jadi peluang-peluang lain selain daripada ini, apa ya, peluang gitu. Karena sementara ini sih, karena kita bergeraknya baru di sini ya, di apa namanya, di LOS gitu ya, belum ada sih sebetulnya. Kalau untuk bidang lain ya, kalau untuk bidang lain belum ada. Sementara kita fokus di teksturnya, jadi dari pembuatan kainnya gitu ya. Ya mungkin nanti ke depannya lah, tapi kalau untuk saat ini belum ada. Di balik keberhasilannya, apakah ada kendala ancaman dalam menjalankan usaha ini? Ya namanya kendala banyak kendala ya, baik itu mungkin dari dalam ataupun mungkin dari kompetitor tadi ya, ada saja sih kalau itu. Bisa sebutkan contohnya dari dalam? Ya dari dalamnya salah satunya tadi namanya kita untuk anak-anak ya, ya kan tidak sama ya, semuanya kan nggak sama gitu ya. Mungkin ada dari kedisiplinan yang tadi sudah pernah gitu ya. Kadang-kadang kita membuat aturan-aturan yang beberapa ada mereka tidak ikuti gitu ya. Itu dalam contohnya seperti itulah ya. Dari luar itu mungkin ya seperti tadi lah, misalnya mereka punya produk-produk gitu ya yang mungkin kita tidak punya, dan produk itu memang disukai di luar atau gimana ya, itu umum lah seperti begitulah. Banyak lah, mungkin ada hal yang lebih seksi di sini. Apakah perusahaan sudah menggunakan teknologi dalam menjalankan usaha ini? Teknologi ya belum, teknologi modern masih belum. Kalau menemukan cara itu dari mana? Nah, kalau untuk membuat motif desain itu udah sih kami menggunakan komputer ya. Udah membuat desainnya udah dengan komputer. Kalau cuma itu doang lah. Terus mungkin dalam pengkajian upah itu ya udah komputer. Tapi kalau operasional itu di lapangan masih tradisional. Dalam menjalankan kegiatan ini, apakah perusahaan sudah menggunakan tenaga karyawan asli yang ahli di bidang ini? Maksudnya kita merekrut tenaga ahli dari luar? Iya Pak, seperti itu. Dari luar? Enggak sih, karena di sini memang kebetulan dari awal sampai sekarang tidak ada tangan khusus gitu ya. Tapi memang ada misalnya teknisi ya, teknisi dia punya keahlian dalam
membuat tadi saya bilang motif atau apa, ya mungkin seperti itu aja. Bagaimana perusahaan melakukan kontrol dan pengawasan? Kontrol pengawasan itu kita selalu ada pengontrolan ya, setiap hari. Mungkin satu hari ada 2-3 kali pengontrolan ke hasil, ke mesin ya, ke mesin kami khususnya. Nah, terus nanti ada juga pengontrolan langsung setelah kalau itu dipotong, itu masuk ke inspeksi, ke ruangan inspeksi untuk dikontrol, diperiksa lagi, nanti dibersihkan, baru kita. Di bagian pengontrolan siapa yang bertanggung jawab? Di bagian pengontrolan kalau di lapangan kan tadi ada teknisi, ya mungkin kalau itu kan teknisi di sini sekaligus supervisor. Jadi mereka masih membuat lapangan gitu ya. Ya termasuk kalau di sini, jadi gini. Menurut saya mungkin di sini bagiannya misalnya finance, administrasi, manajer membidangi di bagian finansial dan administrasi. Tapi kalau di sini kita akan ada ini bisnisnya, sistemnya. Jadi nggak melihat saya administrasi, saya keuangan, tapi kadang-kadang kita juga ngobrol lapangan. Apakah perusahaan sudah menggunakan pembukuan akuntansi dalam catatan? Akuntansi atau pembukuan sudah, ya. Walaupun itu mungkin masih manual, ya. Masih manual tuh, ya belum canggih-canggih amat lah ya. Kalau yang lain kan sudah dulu kan, pembuatnya nih ada tujuannya lah ya, masih ya lah. Yang penting ada catatan-catatannya dan ada tujuan itu. Selanjutnya, apakah pemilik dari perusahaan ini juga berperan sebagai pengelola perusahaan? Pemilik langsung berperan. Pemilik langsung berperan sebagai pengelola. Ya. Jadi kalau tadi kan sejarah penelitian tadi itu kan pendiri awalnya kepada ASN almarhum. Nah itu turunannya tuh yang sebagai pengelola juga. Jadi dia nggak pemilik dikasih milik orang lain nggak. Tapi dia juga pengelola langsung turunan itu ya untuk penguasaan apa. Nah sekarang turun ke anaknya. Ya kan pasar itu turun ya. Kan turun ke anaknya dikelola anak. Balik kesuksesan perusahaan ini Pak, selama berdiri apakah mengalami penurunan atau perkembangan? Selama kita nih dari tahun 95 sampai sekarang masa penurunan masih ada. Apalagi kemarin tuh waktu COVID itu 2 tahun berjalan lagi kan. Ya, jadi pemasarannya kita ya pasti ikutin pemasaran. Itu penurunan ya cuma alhamdulillah sampai saat ini waktu itu nggak sampai bangkrut lah ya, nggak sampai tutup gitu ya. Aktivitas masih ada, cuman ya udah masih ada penurunan lah pasannya. Bagaimana jam kerja karyawan dari perusahaan ini? Jam kerjanya kita mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Bagaimana sistem kajian karyawan yang digunakan? Penggajian ya, Iya, penggajian. Penggajian kalau karyawan itu operasional semuanya sama ya. Itu pembagiannya itu seminggu sekali. Cuman sistem perhitungannya itu ada yang dihitung harian, ada yang dihitung dorongan disebutnya. Kalau di dorongan itu berdasarkan banyak atau sedikitnya yang dihasilkan. Ya. Kalau yang harian itu dihitungnya yang tadi dari jam pagi sampai jam Bagaimanakah strategi penetapan harga yang diterapkan untuk setiap produk kain tenun sutra yang ditawarkan? Kalau strategi penetapan harga jual, Iya, penetapannya ya sama saja dengan yang lain. Ya, jadi kita hitung HPP-nya dulu, ya. Ya banyak. Menurut Bapak, apakah harga yang ditetapkan sudah mengikuti pasar, Pak? Kita sudah mengikuti pasar ya, kalau untuk penetapan harga. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam memasarkan produknya, atau ada cara lain, Pak?
Kalau untuk sampai saat ini sih kita nggak ada promosi misalnya melalui pameran, ya, atau kita nggak ada sih sebetulnya, karena mungkin orang-orang kayak konsumen itu dia sudah tahu kalau kita, jadi kita tidak usah ada lagi promosi ya, jadi langsung Biasanya konsumen itu tahu dari mana Pak? apa nih? Tahu pabrik ini dari mana gitu? Mungkin lewat dari Instagram, mungkin dari mana gitu, tapi yang jelas tahu seperti promo lewat kamera nggak di ini sih ya. Jadi hanya sebagai sebatas kayak ketemu ini ada yang bagus gitu. Mungkin ada dari medsos gitu kan, lihat terus dia lihat alamatnya dia kejar, atau mungkin dia tanya-tanya ke kawan-kawannya bagaimana lah ya, saya kurang tahu kalau lapangan seperti apa. Yang jelas kita kalau promo seperti kamera nggak Di manakah saluran distribusi atau pemasaran untuk memasarkan produk kain sutra? distribusinya gimana? Distribusi pemasarannya seperti apa? Pengirimannya, Ya. pengirimannya. Ya. Kalau jadi sistemnya begini, konsumen itu memesan produk, memesan barang. Tapi kadang-kadang mereka memesan barang produknya memang ada di kita, atau mereka memesan sesuai dengan pesanan mereka, keyakinan. Ya. Nah, nanti setelah kita buat, nah kita kirim ke mereka. Ya, itu biasanya kita melalui ekstensi lah ya, apa BJNE, apa BNT gitu ya. Jadi pengirimannya seperti itu. Jadi kita nggak sulit. Paling sistemnya mereka telepon ke sini, ada nggak barang yang seperti ini yang mau dikirim, gitu kan? Kalau nggak ada, terus dia order, dia pesan pengen seperti itu. Nah kita buat baru nanti kita bikin. Itu aja. Apakah ada pelanggan tertentu? Ya termasuk distributor ya, jadi dia banyak lah. Terima kasih Pak, udah cukup. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama.